Oke, teman-teman sekalian, ya, bagaimana setelah kita menentukan, oke, saya mau menerbitkan India aja deh, gitu, karena saya mau mendapatkan keuntungan yang besar, atau saya mau penerbitan mayor aja deh, karena tanpa modal, gitu. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan mitra penerbit, ya kan, yang memang kredibel, bisa dipercaya, dan tidak dalam tanda kutip menipu atau mungkin kualitasnya tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Karena sayang banget kalau kita sudah keluar pikiran, tenaga, waktu, tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, di sini ada 5 tips sederhana untuk kita mendapatkan penerbit yang kredibel dan sesuai dengan harapan kita. Yang pertama, kita bisa minta referensi dari teman yang sudah pernah menerbitkan buku, gitu ya. Jadi kita bisa mencari teman-teman yang sudah menerbitkan buku, kita tanya, oh, kemarin menerbitkan di mana, bagaimana kesannya, gitu ya, bagaimana interaksinya, kualitasnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menginterview beberapa teman kita. Tentunya teman-teman kita banyak lah, atau ada beberapa yang sudah menerbitkan buku. Kita tanya apa penerbitnya, kualitasnya bagaimana, interaksinya seperti apa. Yang kedua, teman-teman sekalian, pastikan penerbit itu anggota IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, kenapa kok kita perlu untuk berpartner dengan penerbit yang anggota IKAPI? Karena kalau dia punya organisasi, ya, dia dalam lingkup sebuah organisasi yang resmi, maka dia akan lebih sungguh-sungguh dalam menjaga kredibilitasnya. Dia akan lebih serius untuk melayani customer. Karena kalau misalnya ada masalah, kan kita bisa mengadukan ke IKAPI, gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk melihat penerbit itu anggota IKAPI atau belum? Ya, kita mintai aja. Bisa lihat ini sertifikat IKAPI-nya, gitu. Nah, kalau ada lembar sertifikat IKAPI, berarti memang betul dia anggota IKAPI. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti ya jangan dulu. Atau misalkan, oh, nanti bulan depan sih rencananya terbit sertifikat dari IKAPI, ya mending Anda cari penerbit yang lain lah. Karena ya bisa saja itu hanya sekedar janji. Nah, untuk Anda yang mungkin teman-teman ASN itu butuh banget untuk diajukan angka kredit, gitu ya. Kalau tidak ada keterangan anggota IKAPI, penerbit yang menerbitkan itu, maka tidak bisa diajukan angka kredit. Oke, tips yang ketiga, teman-teman, pastikan editor membantu full heart, gitu ya. Jadi memang kekuatan dari buku itu ada pada editor. Kalau misalkan editornya bagus, maka kualitas dari naskah kita itu akan terupgrade. Tapi kalau editornya hanya memperbaiki dari sisi typo, gitu ya, dari sisi desainnya, ya bisa saja kontennya tetap saja tidak ada upgrade-nya, tidak ada update-nya. Jadi perlu banget untuk kita cari penerbit yang editornya memang betul-betul menangani dari mendalam, gitu. Bukan mengubah naskah, bukan, tapi membantu cek apakah memang tulisannya itu sudah betul, apakah teknik penyampaian seperti ini akan mudah diterima oleh pasar dan lain sebagainya. Itu kan butuh peran seorang editor. Nah, biasanya kalau di penerbit litera itu editornya ada dua, ya, 2 orang yang berbeda, sehingga 2 orang ini memberikan perannya tidak hanya mengedit tapi juga sebagai pembaca. Ya, jadi kalau pembacanya yang merasakan naskah itu lebih dari satu, kan mereka bisa berdiskusi dan bisa memberikan saran yang powerful, gitu. Jadi pastikan nih editornya berkualitasnya. Itu bisa kita dapatkan infonya dari orang-orang yang pernah menerbitkan di penerbit tertentu. Yang keempat, teman-teman, tips memilih penerbit yang bagus adalah jangan tergiur dengan harga murah, gitu.
hari ini teman-teman itu kalau teman-teman searching jasa penerbitan buku indie, itu cukup banyak ya, karena memang lagi dibutuhkan oleh penulis kan. Tapi tidak semuanya berkualitas. Ada yang menawarkan harga yang sangat-sangat murah gitu. Nah, bisa jadi yang menawarkan harga dengan sangat-sangat murah itu mereka belum punya sistemnya, mereka belum punya tim, bisa jadi yang mengerjakan hanya satu orang, ya bisa dibayangin kualitasnya seperti apa ya, daripada nanti nama besar Anda itu jatuh gitu gara-gara kualitas bukunya kurang bagus, kan sayang. Jadi hati-hati, jangan hanya melihat harga murah, tapi lihatlah kualitas. Dan yang terakhir atau yang kelima teman-teman sekalian adalah pastikan MOU hak cipta naskah adalah milik penulis. Kenapa kok saya menekankan ini? Karena tidak sedikit penerbit yang menulis ketika MOU hak penerbitan naskah adalah milik penerbit. Itu penulisnya nggak bisa berkutik kalau sudah ditandatangani. Berarti beralih tuh dari itu milik penulis menjadi milik penerbit. Apa dampaknya? Penulis jadi tidak mudah atau tidak leluasa untuk menerbitkan bukunya, gitu. Jadi tergantung dari approval penerbit, dan penerbit bisa menerbitkan tanpa izin penulis, karena itu hanya penerbit. Kalau itu ditandatangani, ya. Jadi hati-hati betul. Lihat hak cipta buku itu miliknya siapa, dan pastikan miliknya penulis, gitu. Dan yang kedua, dicek juga di MOU, selain daripada hak milik naskah siapa, terus cek juga bahwa di situ penerbit tidak diperkenankan menerbitkan buku tanpa izin penulis. Jadi pastikan ada pasal itu. Ya bahaya, karena penulis kesulitan mengecek apakah penerbit itu mencetak lagi atau tidak, kan kesulitan. Ya paling tidak kita amankan dari MOU yang ada. Pastikan MOU-nya berbunyi bahwa penerbit tidak berhak menerbitkan buku tanpa izin penulis. Nah, itu teman-teman sekalian 5 tips sederhana untuk mendapatkan penerbit yang bagus, kredibel, dan bisa dipercaya. Dan pastikan Anda mendapatkan yang terbaik. Kita minta mereka mereview, memberikan testimoni di sosial media mereka, baru kita membagikan testimoni itu. Baik itu di akun ownernya maupun di akun perusahaan atau di akun brand, gitu ya.